الله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتاب الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, mari kita bersyukur hingga detik ini Allah izinkan kita mempergunakan semua nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, untuk kita dapat mempergunakannya ke jalan yang diridainya. Salah satunya melaksanakan solat Jumat berjamaah yang dibebankan kepada kita muslim mukallaf di Jumat Mubarak ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hatib tak bosan-bosannya berwasiat menasihati diri Hatib sendiri khususnya dan kepada kita yang hadir. Mari senantiasa kita berdaya upaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Sedaya upaya kita berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, dan berdaya upaya pula kita untuk menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, amanah yang diberikan oleh MUI Kecamatan Siak Hulu, tema khutbah kita hari ini adalah kematian sebagai pelajaran. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang suatu masa yang menjadi kepastian bagi kita, masa yang saat itu akan menjadi sebuah penyesalan bagi setiap orang-orang yang menyia-nyiakan semua kesempatan ketika Allah berikan kesempatan kepadanya untuk berbekal dengan sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya. Hari itu, saat kepastian itu dinamakan dengan maut. Begitu banyak Allah mengingatkan kita berulang-ulang dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Mu'minun ini di ayat ke-99 Allah mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Akan datang masanya, kata Allah. Nanti akan datang masanya di antara kalian akan didatangi dengan yang namanya maut. Maka di saat itulah kalian akan mengatakan, terutama orang-orang yang melalaikan kesempatan selama ini, dia akan berkata, berdoa, berhadap, qala rabbirji'un. Ya Rabb, ya Tuhan kami, balikkan kami, kembalikan kami. Dalam hal ini Allah mendiamkan, tak bertanya, tapi dia menjawab. Apa jawaban dari pertanyaan yang tak ada pertanyaan itu sama sekali, yang Allah tak menanyakan kepadanya? Barangkali terlintas suatu pertanyaan dari Allah, untuk apa kalian ingin kembali? Tapi Allah tak akan menanyakan itu lagi. Tapi tanpa bertanya pun, manusia-manusia yang selama ini menyia-nyiakan semua kesempatan itu, dia akan berkata dengan alasan la'alli a'malu sholihah, agar kami ya Allah kembali bisa beramal soleh fima taraktu,
Semua amal-amal yang telah kami tinggalkan yang selama ini tak kami kerjakan, kami akan puasa, kami akan solat, kami akan bersedekah, kami akan berbuat baik dengan sebanyak-banyak. Kaum muslimin, hari ini, saat ini barangkali saat seperti itu belum kita jumpai dan belum kita temukan dan belum kita rasakan, tapi pasti akan datang, karena ini adalah peringatan yang Allah berikan dalam Al-Quranul Karim, yang di dalamnya di hati seorang muslim tak boleh ada keraguan sedikit pun tak boleh ada keraguan. Maka berdasarkan ayat ini, kaum muslimin, di kesempatan yang terbatas ini ada baiknya kita merenungkan kembali sejauh mana persiapan kita, bekal kita menghadapi hari-hari yang berat, hari-hari panjang, hari-hari yang tak terbayangkan oleh kita. Sebanyak apa bekal yang akan kita perlukan dalam perjalanan panjang itu, tak tahu kita, kaum muslimin. Bahkan dimulai saat sakratul maut, sampai di saat kita di alam barzah, sampai kita di huru hara padang mahsyar, tak terbayangkan kita. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, disebutkan sekalipun orang-orang yang beramalnya banyak di atas dunia bisa bangkrut dia, kunun lagi bagi kita yang sama sekali atau cuai dengan semua bekal-bekal yang akan kita kumpulkan, yang akan kita bawa di hari-hari berat itu. Maka kaum muslimin, Rasulullah dalam berbagai hadis juga mengingatkan kepada kita. Salah satunya adalah hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita mempersiapkan diri dengan memerintahkan kita perbanyaklah untuk mengingat kematian itu. Aksiru zikra, perbanyak untuk mengingat. Mengingat apa? Hazamul lazzah. Ada suatu masa nanti, kata Rasulullah, akan datang kepada kalian suatu masa yang memutuskan semua angan-angan, semua kegembiraan, semua kelezatan, semua kenikmatan. Perbanyak itu. Maksudnya adalah kematian. Karena kematian, kaum muslimin, apabila datang masanya, semua angan-angan yang malam tadi kita canangkan dalam akal fikiran kita, dalam angan-angan kita, putus sudah, sirna sudah. Semua cita-cita yang kita gantungkan setinggi langit, putus dan pupus sudah, sirna semuanya. Bahkan jangankan angan-angan dan cita-cita, bahkan makanan yang kita masak tadi malam yang belum sempat dinikmati malam itu, datang maut, maka paginya bukan lagi menjadi hak kita dan bukan lagi milik kita, dan takkan dapat kita nikmati, kaum muslimin. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, perbanyak untuk mengingat pemutus kelezatan, pemutus semua kenikmatan. Maka kaum muslimin, dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan, seorang muslim yang cerdas adalah seorang muslim yang senantiasa mengingat kematian dengan cara berusaha sedaya upaya mempersiapkan hari-hari berat yang akan dia lalui itu. Maka setidaknya ada beberapa hal bagi kita, kaum muslimin, bagi kita yang saat ini, yang selalu mengingatkan saudara-saudara kita atau mengingatkan diri kita akan adanya masa-masa kepastian seperti ini. Minimal ada 3 hal yang perlu kita lakukan menghadapi kematian ini. Pertama, kaum muslimin, tentu sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita, Allah hidupkan kita, Allah matikan kita, Allah ciptakan kehidupan dan kematian itu tak lain adalah menjadi ujian bagi kita, agar kita diketahui Allah mana yang amal-amal baiknya banyak, mana yang betul-betul bersungguh-sungguh beramal baik. Maka allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian itu. Hidup dan mati diciptakan Allah tak lain tak bukan untuk menentukan seorang hamba itu mana yang betul-betul dia beramal baik. Maka konsep pertama yang harus kita lakukan, mau tak mau, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman, menghadapi kematian ini, mengisi hari-hari kita dengan berbuat baik dengan sebanyak-banyaknya, beramal soleh. Bukan hanya sebatas
Ibadah-ibadah mahdhah saja, ghairu mahdhah. Dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya, kalaulah kita niatkan sesuatu itu bergantung kepada Allah, karena Allah semuanya akan menjadi ibadah, termasuk pekerjaan rutinitas kita sehari-hari. Seorang kepala rumah tangga mencari nafkah untuk keluarganya, karena Allah akan menjadi ibadah. Apapun pekerjaan kita. Maka kaum muslimin, berprinsiplah dalam kehidupan kita menjadi orang-orang terbaik, karena mengamalkan berbuat yang baik di setiap waktu dan kesempatan yang kita miliki. Maka dikatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya, manfaat sebanyak-banyak kepada orang lain. Khairun nas mayyan tanfa'un nas. Ini konsep pertama. Menjadi orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan kebaikan dimanapun berada, menjadi orang-orang yang senantiasa beramal baik, beramal soleh. Kedua, kaum muslimin, seorang muslim yang cerdas, dia akan berkalkulasi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sebagai bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Selama ini barangkali betapa banyak di antara kita yang begitu cerdas dalam finansial kita di kehidupan dunia ini. Bahkan dalam prinsip ekonomi, kita semua bahkan hafal, kita ingin mengorbankan sesuatu yang sekecil-kecilnya dengan modal sekecil-kecilnya. Kita menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ini konsep dunianya. Tapi sesungguhnya kaum muslimin, demikian jugalah seharusnya konsep kita dengan kehidupan akhirat kita, dengan persiapan kita, keuntungan kita, bekal kita di hari-hari yang pasti, di hari-hari yang panjang itu setelah kehidupan ini, setelah kita meninggalkan dunia ini. Muslim yang cerdas dia akan berusaha dengan rumus-rumus tertentu, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara syar'i, melaksanakan suatu amal yang dengan amal itu dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apa contohnya kaum muslimin? Salah satu contohnya adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW amal jariyah. Karena dikatakan iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila sudah mati anak cucu Adam itu, putus sudah kesempatannya dia menambah amal ibadah. Tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah, kecuali dia akan mendapatkan dari 3 jalan. Salah satunya adalah sedekah jariyah, memberikan manfaat, menjadikan harta yang dia miliki itu untuk kepentingan umum dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Selagi apa yang dia jual belikan di jalan Allah itu dimanfaatkan oleh orang banyak, walaupun cuma 1 bata. Setiap hari barangkali kita ada 1 batu bata yang kita bawa ke masjid. Ada masjid yang sedang membangun, 1 batu bata saja setiap hari kita lakukan. Maka selama batu bata itu digunakan di masjid dan masjid itu digunakan untuk ibadah, mengalir terus walaupun kita sudah tiada. Contoh lain barangkali kaum muslimin, kalaulah ada di antara kita yang merelakan 1 jengkal saja dari tanahnya direlakan untuk jalan umum, maka 1 jengkal tanah dikali dengan sekian meter barangkali digunakan oleh orang ramai, siapapun yang mempergunakan, selama jalan itu dipakai memberikan manfaat bagi orang yang banyak, mengalirlah terus. Konsep seperti ini harus kita miliki. Tapi terkadang kita terbalik kaum muslimin. Bukannya kita memberikan investasi kepada masa depan kita dengan amal jariyah, bahkan terkadang kita justru sebaliknya, malah kita mengambil hak-hak masyarakat banyak, hak umum, bahkan jalan pun dipersempit untuk kepentingan kita. Sungguh merugi konsep seperti itu kaum muslimin. Seharusnya walaupun 1 jengkal, walaupun 1 telapak tangan yang kita berikan untuk kepentingan umum. Ini orang-orang yang cerdas. Apalagi kaum muslimin, dia akan berusaha beribadah, yang dengan ibadah itu dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Contoh, orang-orang yang salat subuh berjamaah di masjid, berbeda dengan orang-orang yang salat di rumah. Orang yang salat zuhur berjamaah di masjid, berbeda dia.
maka orang yang cerdas dia akan mengambil jalan solat fardunya itu berjamaah di masjid. Kenapa 27 kali dibandingkan dengan solat sendirian? Bahkan ada amal-amal lain yang mengikutkan dirinya untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dengan amal ibadah fardu di masjid tersebut. Contoh salat subuh di masjid tadi. Orang yang salat subuh di masjid, lalu ketika dia selesai salat subuh, dia tidak pergi meninggalkan masjid, dia berzikir, dia duduk, dia berdoa, dia baca Al-Quran atau mendengarkan ceramah sampai datang waktu syuruk, lalu dia salat Isra 2 rakaat saja, pahalanya seperti orang yang haji dan umroh. Yang seperti ini harus kita ketahui dan harus kita amalkan. Minimal 1 kali 1 pekan di hari-hari libur kita, duduk kita dengarkan, ikuti program-program yang dilaksanakan, yang dibuat oleh pengurus-pengurus masjid kita, sambil menunggu waktu isyraq, menunggu waktu syuruk. Kaum muslimin, ini orang-orang yang cerdas. Yang ketiga tentunya, setiap saat dia tidak akan lupa berdoa, berharap, meminta kepada Allah agar di akhir-akhir kehidupannya adalah akhir yang husnul khatimah. Bukan hanya sekadar meminta agar kita mendapatkan keuntungan. Permintaan dengan doa-doa seperti ini sekaligus menjadi peringatan kepada kita kaum muslimin bahwa sesungguhnya setiap saat kita siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu konsep kematian itu iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang masa kematian itu tak bisa ditunda, tak bisa dipercepat, on time dia. Maka orang-orang senantiasa setiap waktu, setiap saat berdoa tentang seputar kematian, keuntungan kematian yang akan dia dapatkan, dia berharap berlindung kepada Allah, maka insyaallah setiap saat dia berarti juga mengingatkan dirinya bahawa dia harus siap dengan kematian. Banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar seorang muslim bersiap diri menghadapi kematian. Salah satunya berdoa, Allahumma ihtim alaina bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, kalau engkau matikan diriku, matikan dalam keadaan husnul khatimah. Kalaupun engkau matikan aku, jangan sampai matiku dalam su'il khatimah, dalam mati yang buruk. Terkadang kita lupa sehari semalam berdoa seperti ini kaum muslimin. Inilah yang barangkali akan melalaikan kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang ala kadarnya ini, kembali kita mengingatkan diri kita, mempersiapkan diri, bersiap-siap menghadapi hari-hari berat itu yang tak bisa ditunda dan tak pula bisa dipercepat. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang husnul khatimah, akhir kehidupan yang membahagiakan kita, meninggalkan dunia ini dalam keadaan bergembira, berlawanan dengan kehadiran kita yang lahir dulu dalam keadaan menangis. Hendaknya kita berharap mati dalam keadaan bergembira. Aqulu qouli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان ربنا افتح بيننا وبين قومنا وبين أهلنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.